Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bisnis. Jadi di dalam Islam, bisnis atau kegiatan perdagangan itu diatur dengan prinsip-prinsip yang adil, kemudian jujur dan bertanggung jawab. Di beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-29, itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi di dalam surat An-Nisa ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita menjalankan suatu bisnis atau di dalam perniagaan atau perdagangan, itu perlu ditekankan sifat kejujuran dan kerelaan di dalam transaksi bisnis. Kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini, di ayat yang 1 sampai 3, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang celaka jika kita mengurangi takaran atau timbangan. Contoh yang viral di media sosial, ada sebuah produsen minyak goreng dalam kemasannya itu terbaca 1 liter, tetapi ketika dituang ke dalam gelas ukur ternyata hanya menunjukkan 700 ml. Ini berarti produsen tersebut tidak amanah, tidak jujur, curang dalam menakar dan menimbang nominal atau kuantiti dari minyak goreng tersebut. Dan sekarang juga banyak viral merebak itu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi cara-cara yang digunakan itu tidak islami, tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kami sebutkan di dalam beberapa ayat, kemudian Rasulullah juga pernah bersabda menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Jadi misalkan ada seorang pedagang, contoh ini ya, pedagang buah-buahan, ternyata ada buah yang busuk itu dicampur menjadi satu di dalam buah yang baik. Ini juga salah satu tidak transparan antara penjual dengan pembeli. Jadi kalau memang penjual itu menyatakan kualitasnya baik, tentunya buah yang dijual itu juga kualitasnya baik, tidak dicampur antara yang kualitas baik dan kualitas kurang baik. Jadi lagi-lagi di hadis ini kita memang diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menekankan kepada diri kita jujur dan transparan dalam berbisnis. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi
yang artinya barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Jadi di sini jelas Nabi itu mewanti-wanti kepada kita supaya umat beliau termasuk kita ini mudah-mudahan diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Kita akan menjadi umat Nabi Muhammad jika kita termasuk orang-orang yang tidak menipu di dalam jual beli. Kalau kita mempraktekkan menipu kepada orang lain, maka kita bukan termasuk golongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Jadi di sini jelas sekali kemuliaan bagi pedagang itu yang jujur dan amanah, itu insya Allah akan bersama para nabi dan para syuhada nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan bisnis itu memang sangat menguntungkan jika memang kita bisa melakukan dengan baik. Tetapi kita sebagai umat Islam tentu harus menyeimbangkan antara kegiatan bisnis dan tanggung jawab ataupun kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pernah mungkin umroh atau ibadah haji, ketika azan itu sudah berkumandang, maka toko-toko itu wajib tutup atau ditinggal oleh pedagang. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan perintah sholat fardu pada waktunya. Kemudian di Indonesia juga sudah diawali oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sulawesi Tengah. Itu di dalam statement beliau itu menyampaikan untuk semua ASN, aparat sipil negara yang bekerja 30 menit menjelang waktu sholat harus menghentikan kegiatan untuk melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Hal ini berarti kita harus menyeimbangkan antara urusan di dunia dan urusan di akhirat kelak. Karena menurut hadis riwayat Ahmad yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan ia melakukannya dengan profesional, tekun dan baik. Profesional di sini artinya memang bisa membagi waktu dengan baik. Kapan waktunya berbisnis, berniaga atau berdagang, urusan dunia, tetapi kapan kita melakukan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa ayat tadi, kemudian hadis dari Rasulullah Muhammad, kemudian bagaimana kita bisa mengatur waktu ketika menjalankan bisnis yang amanah, yang bisa mendatangkan keberkahan kepada kita, dan kita juga tidak lupa bahwa kita nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip di dalam bisnis Islam itu yang pertama adalah jujur. Jujur itu amanah, tidak menipu atau menyembunyikan cacat pada barang yang kita jual. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Keadilan itu berarti adil antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian yang ketiga adalah kerelaan atau ridho. Jadi antara transaksi kedua belah pihak itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Kemudian seminimal mungkin kita untuk bisa menghindari riba. Karena di dalam beberapa ayat juga Allah itu sangat keras larangannya kepada praktek riba. Kemudian yang terakhir adalah menghindari ketidakjelasan. Jadi transaksi itu harus jelas, ada wujud, ada barangnya, dan nominalnya sama sesuai dengan yang ditawarkan, sehingga tidak ada unsur spekulasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.